Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Embu Anjani. Semoga menjadi ajang silaturahmi dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang kebanyakan terlupakan oleh para orang tua, khususnya ayah. Apakah itu? Mari kita simak video berikut ini. Namun sebelumnya saya mohon dukungannya agar channel ini tetap bertahan dan eksis, dengan cara klik subscribe dan tekan loncengnya. Sudah, terima kasih banyak. Jazakumullah. Ayo mari kita mulai. Sahabat, anak adalah amanah, titipan dan karunia yang sangat besar dari Allah, yang wajib kita didik, kita arahkan, berikan makanan yang halal, artinya maksimalkan pengurusan dengan seluruh kemampuan yang kita miliki. Dengan harapan anak kita akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Namun setiap anak memiliki karakternya masing-masing. Orang tua wajib mengarahkan anak untuk mengarahkan ke arah yang lebih baik sesuai agama Islam. Bagi orang tua, memiliki seorang anak itu sebuah anugerah terbesar dan terindah dalam kehidupan berumah tangga. Bahkan sejak dalam kandungan pun menjadi kabar berita yang menggembirakan. Tetapi melalui perantara anak ini, di akhirat kelak, orang tua bisa masuk surga atau bahkan masuk neraka. Nauzubillah. Itu tergantung bagaimana cara orang tua mendidik dan mengarahkan anaknya menuju ke jalan yang mana. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, karakter anak itu ada 4, yaitu 1. Anak yang menjadi kabar baik dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 7. Kedua, anak yang menjadi perhiasan dunia dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 46. Ketiga, anak yang menyenangkan mata orang tua dan orang di sekelilingnya, istilahnya qurratu ayun, dalam Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 74. Dan keempat, nauzubillah, anak yang menjadi fitnah dan ujian bagi kedua orang tuanya, disebutkan dalam Al-Quran Surah At-Taghabun ayat ke-15. Sahabat yang budiman, sudah sangat jelas sekali bahwa salah satu aset yang luar biasa, bahkan bisa disebut investasi yang sangat besar sekali bagi orang tua kelak di akhirat, adalah anak yang solih-solihah yang selalu mendoakan kebaikan baginya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 صدقة جارية أو علم ينتفع به ولد صالح يدعو له. Dalam hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 hal, yaitu sodakoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan kebaikan baginya. Nah, untuk membentuk karakter anak supaya menjadi anak yang solih atau solihah, tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Bagi orang tua perlu perjuangan ekstra yang tentunya akan menguras fisik dan mental, dan terkadang mengorbankan materi juga. Dalam Al-Quran, ada salah satu figur ayah yang sebaiknya dicontoh para ayah muslim di dunia. Beliaulah Luqmanul Hakim, yang digambarkan sebagai seorang ayah yang bijak. Nasihat-nasihat beliau kepada anaknya diabadikan dalam Al-Quran Surah Luqman. Allah secara khusus menyebut nama Luqman dalam Al-Quran. Beliau seorang soleh yang hidup di zaman Nabi Daud alaihi salam. Luqman digelari Al-Hakim karena Allah menganugerahinya hikmah, kemampuan untuk mendapatkan ilmu, memahami, dan mengamalkannya. Berikut ini ada 5 nasihat Luqman kepada anaknya, yang diabadikan dalam Al-Quran Surah Luqman ayat 13-19. Yang pertama, jangan menyekutukan Allah. Nasihat hidup pertama dan paling utama yang disampaikan Luqman sebagai ayah kepada anaknya adalah, tidak boleh mempersekutukan Allah dengan apapun atau siapapun dimanapun berada. Dari itu, seorang ayah atau orang tua wajib menanamkan keyakinan, keimanan dan ketauhidan dalam hati buah hati kita sejak dini. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah
benar-benar kezaliman yang besar. Kedua, setiap perbuatan ada balasannya. Ajarkan pada anak bahwa dalam setiap perkataan dan perbuatan kita, selalu dipantau dan dicatat oleh dua malaikat, yaitu Rokib dan Atid. Tentu segala perbuatan pasti ada konsekuensi dan pertanggungjawabannya. Misal, jika kita berbuat baik maka Allah akan kasih kebaikan pada kita. Begitupun sebaliknya, dengan kata lain, Allah itu Maha mengetahui atas segala sesuatu. Dan Allah akan membalas perbuatan baik atau buruk hambanya, sebesar atau sekecil apapun. 3. Perintah mendirikan sholat. Setelah menanamkan iman ke dalam hati anaknya, dan mengajarkan arti hidup, Luqman menasihati anaknya untuk selalu mendirikan sholat, selagi hayat di kandung badan. Karena ibadah sholat merupakan tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan sholat maka tegaklah agamanya, dan barang siapa yang meninggalkan sholat tentu rubuhlah agamanya. Dengan kata lain sholat adalah pokoknya ibadah seorang hamba. Allah berfirman, sahabat, yang dimaksud dengan mendirikan sholat adalah menyempurnakan sholat, baik dari segi rukun, syarat-syarat, tata cara dan ketepatan waktu mengerjakannya. Karena sholat yang sempurna akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Maka dari itu, menjaga dan menyempurnakan sholat dapat membuat seorang hamba malu untuk berbuat keji dan mungkar. Karena orang yang bersungguh-sungguh dalam sholatnya tidak mungkin bisa bermain-main dengan hukum Allah yang lain. Tidak hanya itu, Luqman juga menasihati anaknya untuk amar ma'ruf nahi munkar. Dan bersikap sabar dengan apa yang terjadi, karena konsekuensi dari amar ma'ruf nahi munkar akan menimbulkan tidak sedikitnya orang yang tidak menyukai kegiatan itu. 4. Tidak boleh bersikap sombong. Lalu Luqman sebagai ayah, menasihati anaknya agar tidak sombong, karena Allah tidak meridhoi orang yang sombong, bahkan Allah akan melemparkannya ke neraka. Sebab seluruh kebesaran dan kekuasaan hanyalah milik Allah. Karena itu, hanya Allah yang berhak membanggakan diri atas kepemilikannya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Kebesaran adalah pakaianku, dan keagungan adalah selendangku. Barang siapa yang merebutnya dariku maka akan aku lemparkan ia ke neraka." Namun demikian, berbicara dengan tegas dan berjalan dengan langkah yang tegap adalah perbuatan yang mubah atau dibolehkan, karena tidak berkaitan dengan sikap angkuh dan sombong. 5. Hidup sederhana atau rendah hati. Kebalikan dari sombong adalah tawadu atau rendah hati. Sikap tawadu ini terwujud dalam pola hidup yang sederhana. Luqman menyuruh anaknya untuk bersikap sederhana dalam berjalan dan bersuara. Namun, siapa yang merasa dirinya tawadu, berarti ia sombong, karena tawadu tidak muncul dari orang yang merasa mulia. Maka dari itu, ketika kau merasa mulia, berarti kau telah sombong. Wallahu a'lam bishawab.